Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Nur Hasanah. Kali ini kita akan belajar matematika, masih masalah kongruen dan kesebangunan. Kali ini kita spesifik yaitu untuk kekongruenan pada sebuah segitiga. Sebelum materi kekongruenan pada sebuah segitiga, kita ingat materi yang kemarin. Kalau ada dua buah bangun datar, dikatakan kongruen jika kedua bangun datar tadi memenuhi dua syarat, yaitu sisi yang seletak sama panjang dan sudut yang seletak sama besar. Pada segitiga itu punya keistimewaan untuk mengatakan dua segitiga itu kongruen, tidak harus memenuhi dua kriteria ini, tapi cukup memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Salah satu ya. Kondisi yang pertama, yaitu apabila pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Segitiga kan sisinya ada 3, jadi kalau ketiga sisinya seperti ini nih, sisi yang ini, yang sini, tiga-tiganya sama panjang, maka otomatis dua segitiga itu kongruen. Ini kondisi pertama. Kondisi yang lain bisa jadi yang sama panjang sisinya hanya ada 2, tapi sudut yang diapit oleh dua sisi tadi sama besar. Jadi posisinya seperti ini. Sisi, kemudian sudut, sisi. Ya, sisi, sudut, sisi. Kondisi yang ketiga, dua pasang segitiga itu kongruen apabila sudut yang bersesuaian sama besar, 2 ya. Kemudian sisi yang menghubungkannya, yang diapitnya, yang menghubungkan sudut itu sama panjang. Jadi seperti ini posisinya, sudutnya dua pasang, pasangan pertama, ini pasangan kedua, kemudian sisi yang diapit atau sisi yang menghubungkan dua sudut tadi sama panjang. Kondisi yang keempat itu adalah jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi hampir sama dengan tadi, tapi posisinya ini sudut, sudut, lalu sisi. Jadi ini sudut, sudut, sisi. Nah. Dan yang kelima ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku itu kita cukup mencari dua komponen sisi, yaitu sisi miring dan salah satu sisi siku-sikunya. Kalau sisi miring dan salah satu sisi siku-sikunya sama panjang, maka otomatis dua segitiga siku-siku itu adalah kongruen. Sebagai contoh, perhatikan ini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga PQS dan segitiga RQS. Disuruh ditunjukkan atau dibuktikan bahwa dua segitiga ini kongruen. Perhatikan baik-baik. Pada segitiga PQS sama RQS kita perhatikan, kita harus membuktikan salah satu dari 5 kondisi tadi. Kita pilih tentu yang cocok untuk gambar ini. Untuk gambar ini, perhatikan bahwa panjangnya SQ dari segitiga yang PQS maupun yang RQS kan sama, karena dia berimpit. Berarti ini adalah sisi ya. Kemudian kita peroleh yang lain, yaitu bahwa di sini ada tanda-tanda kayak gini, artinya panjangnya PQ sama dengan panjangnya RQ. Nah, demikian juga PS dengan RS. Nah, itu diketahui dari soal. Nah, karena sisi-sisi ketiga pasang tadi itu sama panjang semua, maka segitiga PQS dengan segitiga RQS itu kongruen. Ini tanda seperti ini bacanya kongruen ya. Dasarnya yaitu pada kondisi pertama tadi, yaitu kriteria sisi, sisi, sisi. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ketika segitiganya semacam ini ada dua buah segitiga, yaitu ABC dengan EDC, di mana panjangnya DE sama dengan AB. Kemudian ini tanda ini mengartikan bahwa AB dengan DE itu juga sejajar. Tunjukkan segitiga ABC, berarti yang bawah, dengan segitiga EDC yang atas ini kongruen. Sama dengan tadi, kita harus membuktikan pakai salah satu kondisi yang memungkinkan. Kita nggak mungkin mencari panjang sisi, hanya ini tok yang kita tahu tentang sisi. Yang ini
dan di sini tidak. Maka kita jangan pakai memaksakan diri menggunakan kondisi 1. Kita gunakan kondisi yang lain. Nah, sudut A dengan sudut E di sini sama besar. Kenapa? Karena dia sudut dalam berseberangan. Ingat ya, materi kelas 7 ini ada 2 garis sejajar, AE-nya sebagai garis potong. Maka sudut ini namanya dalam berseberangan. Ini sudut. Kemudian kita lihat AB panjangnya sama dengan DE, diketahui ya, atau ED. Ini sisi. Satu lagi, sama halnya sudut A dengan sudut E, sudut B dengan D juga demikian, posisinya sama, yaitu berseberangan dalam atau dalam berseberangan. Sehingga ini posisinya kan ada sudut, sisi, sudut. Nah, itu kan merupakan kondisi yang ketiga. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC dengan segitiga EDC itu kongruen berdasarkan pada kriteria sudut, sisi, sudut. Kita lihat contoh yang ketiga. Ini ada 2 buah segitiga. Jadi pada segitiga yang besar ini ternyata ada garis tinggi dari C dan B sehingga ada 2 segitiga BCN dengan CBM. Yang ditanyakan, tunjukkan bahwa segitiga BCM kongruen dengan segitiga CBN. Nah, kita lihat pada gambar di atas, jelas segitiga BCM itu siku-siku di M. Karena ada tandanya ya ini. Sehingga sisi miringnya yaitu BC dan sisi siku-sikunya ada MC dan MB. Demikian juga untuk segitiga satunya yaitu CBN. Segitiga CBN, sisi miringnya berarti BC karena siku-sikunya di N. Kemudian sisi siku-sikunya ada NB dan NC. Nah, ingat kalau ada 2 buah segitiga siku-siku, untuk membuktikan bahwa 2 itu kongruen, kita ingat pada kriteria atau kondisi yang kelima, yaitu kita harus membuktikan ada sisi miring dan salah satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Kita kembali, sisi miringnya tadi baik yang BCM maupun CBN yaitu sisi miringnya sama yaitu BC. Jelas BC sama dengan BC, dia berimpit sebagai sisi miring ya. Kemudian kita cari salah satu sisi siku-sikunya. Di soal tadi sudah disampaikan bahwa panjang BM sama dengan panjang CN. Nah, padahal BM miliknya segitiga BCM, CN miliknya segitiga CBN. Artinya sama-sama sisi siku-siku. Karena sisi miring dan salah satu sisi siku-sikunya panjangnya sama, maka disimpulkan bahwa segitiga BCM dengan segitiga CBN adalah kongruen. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.